Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah dan Latar Belakang Munculnya Tasawuf serta Perkembangannya. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Husnul Khotimah dan dua rekan saya yaitu Winda Ningrum dan Amelia Rizky Nawang. Untuk presentasi yang pertama akan dibawakan oleh teman saya, Amelia Rizky Nawang, dengan judul Sejarah Munculnya Tasawuf. Perkenalkan, nama saya Amelia Rizky Nawangsari. Saya akan menjelaskan tentang sejarah munculnya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf disimpulkan ada dua teori, yaitu satu teori tentang adanya unsur dari Islam, dua teori dari unsur luar Islam. Para orientalis barat mengatakan bahwa tasawuf bukan murni dari ajaran Islam, sementara tokoh sufi mengatakan bahwa tasawuf merupakan inti dari ajaran Islam. Satu, dari unsur Islam. Para tokoh sufi juga termasuk dari kalangan cendekian muslim memberikan bahwa sumber utama tasawuf adalah Al-Quran dan hadis. Al-Quran adalah kitab yang ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf. Ajaran-ajarannya tentang khauf, raja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, ridha, fana, cinta, rindu, ikhlas, ketenangan, dan sebagainya secara jelas diterangkan dalam Al-Quran. Antara lain tentang mahabbah, cinta terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 54, tentang taubat dalam surat At-Tahrim ayat 8, dan masih banyak lainnya. Sejalan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, Al-Hadis juga banyak membicarakan tentang rohaniah. Sebagaimana yang ditekuni oleh kaum sufi setelah Rasulullah, ada dua hadis populer yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Satu, sembahlah Allah seolah-olah kau melihatnya, maka apabila kau tidak melihatnya, maka ia pasti melihatmu. Dan ada juga hadis yang mengatakan, siapa yang kenal empat pada dirinya, niscaya kenal dengan Tuhannya. Adalah landasan menjadi yang kuat bahwa ajaran-ajaran tasawuf tentang masalah rohaniah bersumber dari ajaran Islam. Selanjutnya, di dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW juga terdapat banyak petunjuk yang menggambarkan dirinya adalah sebagai seorang sufi. Nabi Muhammad telah mengasingkan dirinya ke Gua Hiro menjelang datangnya wahyu. Dia juga menjauhi pola hidup kebendaan di mana waktu itu orang Arab menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta. Di kalangan para sahabat pun juga kemudian mengikuti pola hidup seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku mendapatkan kemuliaan dalam ketakwaan, kefanaan dalam keagungan, dan rendah hati. Demikian pula para sahabat-sahabat beliau seperti Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan lainnya. 2. Unsur luar Islam. Menurut Ignaz Goldziher mengatakan bahwa asal-usul tasawuf merupakan pengaruh dari unsur-unsur luar Islam. Goldziher mengatakan bahwa tasawuf sebagai salah satu warisan ajaran dari berbagai agama dan kepercayaan yang mendahului dan bersentuhan dengan Islam. Bahkan pendapat bahwa ide Al-Quran juga merupakan hasil pengelolaan ideologi agama dan kepercayaan lainnya. Unsur agama dan kepercayaan lain selain Islam itu adalah unsur pengaruh dari agama Nasrani, Hindu, Buddha, Yunani, dan Persia. Pengaruh dari unsur agama Nasrani terlihat dari ajaran tasawuf yang mementingkan kehidupan zuhud dan fakir. Menurut Ignaz Goldziher dan juga para orientalis lainnya mengatakan bahwa kehidupan zuhud dalam ajaran tasawuf adalah pengaruh dari rahib-rahib Kristen. Begitu pula kehidupan fakir yang dilakukan oleh para sufi adalah merupakan salah satu ajaran yang terdapat dalam Injil. Dalam agama Nasrani diyakini bahwa Isa adalah orang fakir. Di dalam Injil dikatakan bahwa Isa berkata, beruntunglah kamu orang-orang miskin karena bagi kamulah kerajaan Allah. Beruntunglah kamu orang-orang yang lapar karena kamu akan kenyang.
Selain Ignaz Goldziher, pendapat yang serupa juga dilontarkan Reinhold Nicholson. Menurut Nicholson, banyak teks Injil yang mengungkapkan Al-Masih Isa terukir dalam biografi para sufi angkatan pertama. Bahkan seringkali muncul birawan Kristen yang menjadi guru dan menasehati kepada aktis muslim, dan baju dari bulu domba itu juga berasal dari umat Kristen. Goldziher juga mengatakan bahwa ajaran tasawuf banyak dipengaruhi oleh ajaran Buddha. Ada hubungan persamaan antara tokoh Buddha dengan tokoh sufi Ibrahim bin Adam yang meninggalkan kemewahan sebagai putra mahkota. Bahkan Goldziher mengatakan bahwa sufi belajar menggunakan tasbih sebagaimana yang digunakan oleh pendeta Buddha. Begitu pula etis, akistes, serta abstraksi intelektual adalah pinjaman dari Buddhisme. Dalam kesamaan paham fana dalam tasawuf dengan nirwana dalam agama Buddha. Dan presentasi yang selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Winda Ningrum, yang berjudul Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tasawuf. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya tasawuf. Faktor-faktornya: 1. Pengaruh ajaran-ajaran Kristen tentang paham menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara-biara. 2. Filsafat mistik Pythagoras yang berpendapat bahwa roh manusia bersifat kekal dan berada di dunia sebagai orang asing. 3. Filsafat emanasi Plotinus yang menyatakan bahwa wujud ini memancar dari Zat Tuhan yang Maha Esa. 4. Ajaran-ajaran Buddha dengan paham nirwananya. Untuk mencapai nirwana, orang harus meninggalkan dunia dan memasuki hidup kontemplasi. Faham fana yang terdapat dalam sufisme hampir serupa dengan faham nirwananya. 5. Ajaran agama Hindu yang mendorong manusia untuk meninggalkan hidup duniawi dan mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai persatuan Atman dengan Brahman. Dan presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul Periodisasi dan fase-fase ilmu tasawuf. Periodisasi ilmu tasawuf dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama, periode pertama pada abad 1 dan 2 Hijriah. Pada periode pertama, tampak bahwa ajaran tasawuf bercorak akhlak, yakni pendidikan moral dan mental dalam 9 rangka pembersihan jiwa dan raga dari pengaruh-pengaruh duniawi. Yang kedua yaitu periode kedua pada abad ketiga dan keempat Hijriah. Dalam pandangan Hamka, pada masa abad ketiga dan keempat, ilmu tasawuf telah berkembang dan telah memperlihatkan isinya yang dapat dibagikan kepada 3 bagian, yaitu ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan ilmu ghaib. Maka pada abad ketiga, orang-orang sudah masuk pada pembicaraan tentang wusul dan ittihad dengan Tuhan. Yang ketiga, periode ketiga pada abad kelima Hijriah. Pada periode ketiga ini terjadi pembaharuan di dalamnya, karena ternyata tasawuf Sunni makin berkembang, sementara tasawuf falsafi mulai tenggelam dan baru muncul kembali di saat lahirnya para sufi yang sekaligus seorang filosof. Akan tetapi, kaitannya dengan tarekat pada abad kelima Hijriah ini, tarekat dalam pengertian kelompok zikir baru muncul yang menjadi kelanjutan kaum sufi sebelumnya. Hal itu ditandai dengan setiap silsilah tarekat selalu dihubungkan dengan nama pendiri atau tokoh sufi yang lahir pada masa itu. Dan yang keempat, periode keempat pada abad ke-6 Hijriah dan seterusnya. Ajaran tasawuf falsafi pada periode abad keempat mengalami perkembangan sudah cukup detail dan mendalam bagi segi praktek, pengajaran, dan ide. Hal tersebut dapat terlihat dari tulisan Ibnu Arabi dalam bukunya Al-Futuhat Al-Makkiyah dan Fusus Al-Hikam. Perkembangan tasawuf pada periode ini secara signifikan turut berpengaruh pada perkembangan tarekat itu sendiri. Fase atau tahap-tahap dalam perkembangan ilmu tasawuf. Yang pertama, fase zuhud atau asketisme. Fase ini berkembang pada abad 1 sampai 2 Hijriah di Madinah, Mesir, Basrah, dan Kufah.
Asketisme di sini memiliki arti sebagai pendalaman ajaran agama yang lebih mendalam dengan tidak memfokuskan pada hal-hal duniawi, kendati tidak pula mengabaikan sama sekali. Yang kedua, fase tasawuf berkembang pada abad 3-4 Hijriah. Di tahap ini, Sufisme mulai mengenal aspek teoritisnya atau filsafat, ketimbang dalam praktisnya saja. Fase ini identik dengan berbagai ungkapan yang perlu pemahaman mendalam namun sedikit ambigu seperti akulah kebenaran, ana al-haqu, atau tidak ada Tuhan selain aku dari Syekh Siti Jenar. Untuk memahami Sufisme di tahap ini tidak hanya diperlukan logika, pengetahuan, dan intuisi saja. Yang ketiga, fase tasawuf moderat pada abad ke-5 Hijriah. Fase ini berkembang setelah meredupnya fase kedua. Fase ini kemudian lebih dikenali dengan aliran Sunni yang berpegang pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu NU. Yang keempat, fase falsafi. Fase ini berkembang di abad ke-6 Hijriah dengan memadukan pemahaman Sufisme secara teoritis, filosofis, dan pencerahan mistis. Fase ini berorientasi pada pengetahuan akan ketuhanan tentang Allah dan hakikat dari segala sesuatu yang terjadi. Dan yang terakhir, fase tarekat. Fase ini berkembang dari abad 7 Hijriah hingga sekarang. Di fase ini muncul aliran dengan berbagai variansi seperti aliran Qadariyah yang menghubungkan Sufi dan Al-Quran plus sunnahnya, atau aliran Rifaiyah yang menghubungkan asketisme, cinta, dan ma'rifat atau pengetahuan ketuhanan. Perkembangan ilmu tasawuf dibagi menjadi 6. Yang pertama pada abad pertama dan kedua Hijriah, yang kedua pada abad ketiga Hijriah, yang ketiga perkembangan tasawuf pada abad keempat Hijriah, yang keempat pada abad ke-5 Hijriah, yang kelima abad ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah, dan yang terakhir pada abad ke-9, ke-10 Hijriah, dan sesudahnya. Adapun faktor yang menonjol menyebabkan runtuhnya ajaran tasawuf di dunia Islam, yaitu yang pertama karena memang ahli tasawuf sudah kehilangan kepercayaan di kalangan masyarakat Islam, dan yang kedua karena ketika itu penjajah bangsa Eropa yang beragama Nasrani sudah menguasai seluruh negeri Islam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.